Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan tidak hanya kita melaksanakan sholat subuh saja, tapi kita juga melaksanakan salah satu keutamaan yang telah disebutkan dalam sebuah hadis, di mana Nabi itu pernah ditanya oleh salah satu sahabat. Sahabat itu bertanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang paling utama? Maka Rasulullah kemudian menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Dan kita ini semuanya insyaallah termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Waktu saya tadi nyampe di sini, saya sempat bingung, ini masjidnya ini ngamalkannya seperti apa? Karena saya biasanya menyesuaikan sesuai dengan masjidnya. Ada yang pernah saya ngisi pakai kunut, ya saya kunut. Ada yang ngisi di masjid gak pakai kunut, ya gak pakai kunut. Makanya ketika saya nyampe, saya cek dulu. Ternyata 5 menit sebelum jam 4 ada suara Al-Quran. Jangan-jangan amaliyahnya NU. Tak gitu kan dulu. Masuk lagi, ternyata ada pujiannya. Oh, jangan-jangan amaliyahnya NU. Ya sudah, akhirnya kalau misalkan sudah seperti itu saya sesuaikan. Maka saya tadi pakai kunut, juga pakai zikir. Dan tentang masalah kunut, masalah zikir sebenarnya tidak perlu kita masalahkan. Kita lihatnya persamaan, jangan sampai melihat perbedaan. Kenapa? Dalam hadis itu disebutkan in qanata fil fajri fahasanun wa illam yaknut fahasanun. Kalau ada orang sholat subuh pakai kunut, baik. Kalau ada orang sholat subuh gak pakai kunut, juga baik. Yang gak baik, yang gak sholat subuh. Makanya gak usah lihat perbedaan, kunut gak kunut oke. Yang penting tetap sholat subuh rukun dengan jamaah. Mudah-mudahan di perumahan Grand Aloha semuanya rukun, amin ya rabbal alamin. Dan ini sebenarnya dicontohkan oleh ulama-ulama kita, ulama di Nusantara. Seperti misalkan Kiai Haji Idham Khalid, ini ketua umum PBNU pada waktu itu. Dan juga Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, dalam suatu perjalanan pernah di suatu kapal laut. Ternyata ketika sholat subuh, beliau ini bergantian ngimami. Di hari pertama yang ngimami Kiai Haji Idham Khalid, Kiai NU. Maka beliau ketika sholat subuh ternyata di rakaat kedua gak pakai kunut. Padahal biasanya mengamalkan di pondok pesantrennya kunut terus. Bahkan ketika ngaji selalu menyampaikan kunut subuh hukumnya sunnah. Ketika sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ditanya oleh Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, wahai Kiai, bukankah engkau biasanya kunut subuh? Kenapa engkau kok tidak kunut subuh? Jawaban Kiai Idham Khalid, saya tahu di belakang saya ada Buya, maka saya menghormati Buya, saya tidak kunut subuh. Keren enggak kira-kira kalau seperti itu? Keren. Di hari yang kedua, yang ngimami sekarang gilirannya Buya Hamka. Ternyata biasanya Buya Hamka itu enggak pernah kunut, karena beliau tokoh Muhammadiyah. Ternyata ketika sholat di rakaat kedua malah beliau kunut.
Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Ketika sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ditanya oleh Kiai Idham Khalib, wahai Buya, bukankah engkau biasanya nggak pernah kunut? Sekarang kenapa kunut? Jawabannya sama. Karena saya tahu di belakang saya ada engkau Kiai, maka saya kunut untuk menghormati engkau. Kira-kira Bapak Ibu, kalau misalkan kondisi seperti ini keren enggak? Yuk keren, saling menghormati. Ya, yang jadi masalah ini kalau sekarang dikit-dikit nyalahkan, ya nganggap yang lain neraka, nganggap yang lain tidak sunnah, sedangkan dirinya yang paling baik, itu bahaya. Dan mudah-mudahan tidak sama seperti yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semuanya rukun, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah tokoh yang mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah. Bahkan dikatakan kalau misalkan kita lupa tidak melakukan kunut subuh, karena kunut subuh termasuk sunnah abad, dianjurkan sujud sahwi. Itu Imam Syafi'i. Tapi suatu ketika di perjalanan mampir di sebuah masjid. Kebetulan masjidnya itu bermazhab Hanafi. Warga masyarakatnya, jamaahnya bermazhab Hanafi, di mana mazhab Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Imam Syafi'i mampir di tempat itu karena jamaahnya ngelihat, loh kok ada imam besar, gak ada yang berani jadi imam. Maka dikasih kesempatan kepada Imam Syafi'i, monggo Imam Syafi'i menjadi imam. Santri-santrinya Imam Syafi'i yang mengiringi beliau, wah ini bisa jadi sejarah. Mazhab Hanafi akan ikut kunut bersama Imam Syafi'i. Ternyata terbalik, ternyata Imam Syafi'i di rakaat kedua, padahal beliau kalau ngaji dengan santri-santrinya selalu mengatakan kunut subuh sunnah, kunut subuh sunnah, kunut subuh sunnah. Ternyata apa? Beliau tidak kunut. Sami'allahu liman hamidah. Santri-santri yang ngikut beliau siap-siap kunut. Ternyata Allahu Akbar, sujud. Ketika selesai sholat di dalam perjalanan pulang, santri-santrinya nanya, wahai imam, bukankah engkau mengatakan bahwa kunut subuh sunnah? Kenapa engkau tadi kok tidak kunut? Saya menghormati Imam Hanafi dan masjid ini bermazhab Hanafi, di mana tidak menganjurkan kunut subuh, maka saya juga tidak kunut subuh. Keren Pak kalau seperti ini. Ada lagi di Indonesia, Gus Dur. Tahu semuanya Gus Dur? Iya harus tahu. Ketua Umum PBNU, tokoh NU. Ada lagi Bapak Abdul Razak Fakhruddin. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang ini Ketua Umum PP Muhammadiyah paling lama. Suatu ketika beliau Bapak Abdul Razak Fakhruddin pernah silaturahim ke Tebu Ireng. Kebetulan pas Ramadan tiba sholat tarawih. Ya kita tahu kalau Muhammadiyah sholat tarawihnya berapa? 8+3. Kalau NU tarawihnya berapa? 20+3. Kalau ini tarawihnya berapa masjid sini? 20+3. Tapi banyak yang pulang. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting sholat. Wong nggak sholat aja nggak dosa ya. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Nah suatu ketika tiba waktunya sholat tarawih. Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu, Gus Dur mengatakan, Bapak Abdul Razak Fakhruddin sekarang jadi imam. Siap gitu. Ketika langsung masuk ke Masjid Tebu Ireng, yang hadir namanya Tebu Ireng, warga NU ratusan ribuan bahkan yang hadir. Tapi karena beliau Bapak Abdul Razak Fakhruddin orangnya bijak, maka bertanya, para jamaah mau sholat versi Muhammadiyah 8+3 atau versi NU 20+3? Jawabannya kompak, 20+3. Baik, kita akan sholat tarawih 20+3. Mulai. Kita tahu kalau Muhammadiyah bacanya pelan, betul? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda dengan NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ini versi yang mana? Versi 1 atau versi 2? Versi 2. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa ya, yang penting sholat wis ngono ae. Akhirnya mulai, dan ternyata kebiasaan Bapak Abdul Razak Fakhruddin terbawa. Sholat 20 rakaat ngimaminya versi Muhammadiyah. Allahu Akbar,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaahnya, waduh salah jawab. Ar-Rahmanir Rahim. Nek NU At-Takasur Al-Ikhlas, betul? Lah iki Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Mantap katanya jamaahnya. Yang dibaca ternyata surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Coba kita bayangkan. Bacanya pelan, yang dibaca bukan surat-surat pendek. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Al-Fatihahnya dibaca lagi. Alhamdulillah. Wis mulai gelisah di belakang. Aduh angel gitu katanya. Surat pendek yang dibaca bukan surat pendek, tapi Al-Baqarah lanjutannya. Surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 20. Dan ternyata dapat 8 rakaat. Itu perkiraannya sama seperti sholat tarawihnya NU plus tadarusannya selesai. Coba apa ya? Karena sudah rame di belakang, Bapak Abdul Razak Fahrudin noleh. Para jamaah lanjut 20 rakaat atau ditutup witir. Kompak ternyata. Witir yai ngono. Akhirnya waktu itu sejarah pertama membuktikan yang biasanya tebu ireng sholatnya 20 plus 3, pada waktu itu sholatnya 8 plus 3, cuma 11 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur maju ngambil mic, kemudian Gus Dur mengatakan, baru kali ini warga NU ribuan jumlahnya dimuhammadiyahkan oleh satu orang. Coba. Tapi apa? Adem. Kenapa? Sama-sama alim, sama-sama bijak, saling menghormati. Karena yang dilihat itu bukan perbedaannya, bukan masalah 11 atau 23. Yang dilihat, yang penting sama-sama sholat tarawih. Insya Allah yang 11 rakaat ataupun yang 23 rakaat itu akan masuk kepada man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama nanti pahalanya. Ya tentu yang lebih banyak, yang lebih baik. Loh, bahkan kalau kita pakai pendapatnya Imam Malik, sholatnya itu 36 plus 3. Coba bayangkan. Coba sekali-sekali jamaah sini ya, Masjid Al-Ikhlas, para jamaah, karena ini tarawih yang pertama, kita sholat mengikuti pendapat Imam Malik 36 plus 3. Coba kuat nggak kira-kira? Insya Allah besok sepi, nggih. Lari besok nyari musola-musola sing cepet. Makanya kita harus menyesuaikan, nggih, dengan jamaahnya. Kalau jamaahnya memang dilihat versinya versi patas semuanya, ya ojo lama-lama, ya. Kalau memang jamaahnya spesial, oh ini senangnya lama, dilamakan nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita bersyukur karena kita bisa sholat subuh. Ya insya Allah mudah-mudahan kita kemarin sholat isya juga, nggih. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur karena bisa sholat subuh, apalagi kita melaksanakannya berjamaah. Karena apa? Sholat subuh dan isya ini dalam hadis itu dikatakan merupakan sholat yang paling berat atas orang munafik. Makanya dikatakan inna asqala sholatin alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Sesungguhnya seberat-berat sholat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sekiranya mereka tahu apa kelebihan yang terdapat dalam sholat isya dan sholat subuh, pasti orang-orang itu akan memenuhinya meskipun dengan merangkak. Tapi masalahnya ya banyak yang belum faham. Makanya jangan sampai ciri kemunafikan ini ada pada kita. Wes, sing penting kita istiqomah sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, syukur-syukur 5 waktu berjamaah. Masalah berbeda, ayo saling menghormati. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau misalkan di sini sholat itu loh macam-macam caranya. Apalagi kalau misalkan kita pernah umroh, pernah haji, akan melihat perbedaan di antara orang-orang ketika sholat. Contoh misalkan ketika takbiratul ihram, saya tanya, kalau ibu dan bapak di sini lurus telinga atau di dada? Halo? Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang lurus telinga ada apa enggak? Ada. Yang di dada ada apa enggak? Ada. Saya tanya, yang paling benar yang mana? Dua-duanya benar. Kenapa? Yang lurus telinga itu ikut pendapatnya Imam Syafi'i, yang lurus dada itu ikut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya sah. Bahkan saya pernah lewat di
masjid pinggir jalan ada yang sampai diputer. Pernah lihat enggak? Allahu Akbar. Pernah lihat enggak seperti itu? Untungnya cuma diputer, enggak pakai dijilat, dicelupin. Nah, itu ya bisa-bisa apa? Sampai diputer. Allahu Akbar. Itu kalau misalkan 3 gerakan atau lebih batal sholatnya. Makanya saya biasanya kalau ngisi di masjid-masjid yang lain, sholat 4 mazhab. Memang saya sampaikan cara sholat 4 mazhab mulai dari takbir sampai salam. Supaya apa? Di antara jamaah itu bisa sama-sama faham dan tidak saling menyalahkan. Karena yang penting apa? Fokus ibadah, gak usah sibuk menyalahkan. Betul? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi tasyahud misalkan. Pernah gak ngelihat ada yang gerak-gerak? Ada? Ada yang diem? Ada? Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu sholatnya tangannya gerak-gerak, jarinya gerak-gerak atau diem? Diem. Bapak-bapak diem atau gerak-gerak? Kalau saya seandainya gerak-gerak boleh apa enggak? Boleh. Yang paling benar yang mana? Sama-sama boleh. Kenapa kalau sama-sama boleh sekarang diem besok gerak-gerak gitu? Gantian. Lo harus serius ini. Lo makanya kalau misalkan sholat gak pakai ilmu itu bahaya. Mudah nyalahkan. Ada orang gerak-gerak terus bilang sholat kok cari sinyal. Bukan cari sinyal itu. Itu memang gayanya seperti itu. Makanya Nabi itu pernah mengatakan dalam hadis, monggo diikuti biar gak ngantuk. Sallu. Loh, diikuti suara saya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi mengatakan seperti itu. Harus mencontoh Nabi. Yang jadi masalah kita tidak hidup di zaman Nabi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak tahu. Makanya cara sholat itu belajar dari ulama. Jangan cuma belajar otodidak, baca-baca di Google, atau cuma lihat postingan-postingan di YouTube dan lain sebagainya. Harus ada gurunya. Supaya apa? Nyambung keilmuan kita sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, 4 imam madhab ketika tasyahud beda-beda. Contoh, Imam Hanafi kalau tasyahud pertama tidak isyarat. Seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai syahadat. Assalamualaikum sampai syahadat asyhadu an la ilaha. Biasanya kalau mazhab Syafi'i itu illallah. Ini beda. Asyhadu alla ketika la. Mazhab Hanafi asyhadu alla ilaha il ditutup. Lallah. Habis itu enggak pakai isyarat. Itu Imam Hanafi. Ada lagi Imam Syafi'i, mazhab kita di Indonesia mayoritas, ketika masuk syahadat asyhadu alla ilaha il, ketika il keluar tangannya illallah. Pandangan yang awalnya ke tempat sujud berubah ke telunjuk illallah. Telunjuk sendiri, bukan telunjuknya orang. Illallah, bukan. Tapi telunjuk sendiri illallah. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Baru ditutup. Lihat tempat sujud lagi, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu mazhab Syafi'i. Ada lagi mazhab Hambali, setiap lafaz Allah digerak-gerakkan. Ini susah, harus konsentrasi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, ada lafaz Allah. Tulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap ada lafaz Allah, gerak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau misalkan gak fokus bisa-bisa nyampe kemana-mana. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis. Loh, kalau gak fokus, mazhab Hambali setiap ada lafaz Allah gerak. Ada lagi yang gerak-gerak dari awal sampai akhir, mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki gerak-geraknya bukan atas bawah, kanan kiri. At-tahiyatul mubarak, ini bukan cari sinyal, gayanya memang gini. Ini sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau sudah fil alamina innaka hamidum majid sudah. Loh Ustaz, saya kok pernah melihat atas bawah. Apakah ada pendapat seperti itu? Ada. Syekh Nasiruddin Al-Albani atas bawah. Biasanya diamalkan teman-teman salafi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyib. Ada yang bingung enggak pernah ngaji, sing bener atas bawah atau kanan kiri, digabung, diputer. At-tahiyatul. Itu enggak pernah ngaji.
digabung atas bawah apa kanan kiri digabung. Untungnya cuma diputar, nggak pakai dijilat, dicelupin. Tapi semuanya sah. Semuanya sah. Kenapa? Isyarat ini hukumnya sunnah. Yang nggak boleh itu kalau dibalik. At-tahiyatul mubarakatuh. Nah, ini nantang malaikat ini. Bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini perlu kita pelajari supaya apa? Tidak saling menyalahkan, supaya saling menghormati, nggak kagetan ketika melihat orang yang berpendapat beda. Oh, gerak-gerak, oh ya mazhab Maliki, oh diem mazhab Syafi'i, oh diputar-putar nggak pernah ngaji, kan gitu kan? Jadi gampang untuk menentukan itu, ya. Nah, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ciri orang munafik itu salah satunya adalah malas sholat subuh dan sholat isya. Makanya tadi di hadis itu dikatakan yang paling berat untuk orang munafik itu sholat subuh dan isya. Makanya ayo kita jaga baik-baik. Karena apa? Sholat subuh ini sholat yang disaksikan malaikat. Dalam Al-Quran surat Al-Isra dikatakan Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu selalu disaksikan malaikat. Kalau pengen disaksikan malaikat, sholat kita, sholat subuhnya dijaga. Kenapa? Dalam hadis yang panjang itu dikatakan Allah menciptakan malaikat yang jaga siang dan jaga malam hari. Yang jaga siang piketnya itu mulai dari subuh sampai asar. Yang jaga malam mulai dari asar sampai subuh. Jadi terjadi pertukaran malaikat malam dan malaikat siang di waktu asar dan waktu subuh. Itu disaksikan malaikat itu. Makanya kalau bisa jaga sholat subuh dan asar. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikatakan bersama-sama biar gak ngantuk, man shollah al-bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh dan asar akan masuk surga. Oh, makanya ada hadis yang mengatakan yang jaga sholat subuh dan asar masuk surga. Oh ya wes, berarti saya subuh sama asar saja, sholat yang lain enggak? Ya jangan, karena ada ayat lain yang mengatakan hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga sholat yang 5 waktu itu. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Apalagi kan sekarang kita sholat subuh dilanjut dengan ngaji. Syukur-syukur kalau misalkan tadi itu ya sebelum subuh kita awali dengan amalan seperti ini. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang sholat 2 rakaat qobliyah subuh sebelum subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru qobliyah subuhnya. Lebih-lebih sholat subuhnya pasti lebih besar pahalanya. Kenapa? Hukumnya wajib. Makanya kalau bisa subuh datang sebelum iqomah, sholat qobliyah subuh, dapat pahala lebih baik dari dunia seisinya. Kemudian kita lanjutkan sholat subuhnya berjamaah. Sholat subuh berjamaah, coba lihat pahalanya. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah, 27 derajat. Bahkan kalau sholat subuh dan isya spesial ada pahalanya sendiri. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Kalau kita sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam. Wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu. Kalau sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Ada yang mampu sholat semalam suntuk? Gak ada yang mampu. Wong sholat tarawih aja ngelihat imamnya cepat atau tidak, betul? Loh, saya pernah ngimami di daerah Wage. Saya ngimaminya itu sudah cepat. Kenapa? Karena saya tahu di situ 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah versi seperti ini. Ternyata ketika selesai salam, ini kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada kakek-kakek tepat di belakang saya nyolek. Waduh, kecepatan ini jangan-jangan ini. Ternyata setelah noleh, nggih Mbah ada apa? Mohon maaf Ustadz, kurang banter. Coba bayangkan. Akhirnya, namanya jiwa muda tambah semangat. Yang biasanya saya softnya diluruskan, saya ubah. Enggak sufu vakum lagi saya ubah. Para jamaah,
silakan siapkan SIM STNK, helm dan sabuk pengaman supaya tidak ditilang polisi. Langsung tayang ngebut. Loh, saya ditantang kok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya usahakan kalau misalkan kita tidak ada uzur, ayo sholat berjamaah. Kenapa? Dalam hadis itu ada orang buta, Abdullah bin Ummi Maktum pernah datang kepada Rasulullah minta keringanan. Ya Rasulullah, saya ini buta, gak ada yang mengantarkan saya ke masjid. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan banyak binatang buas, bolehkah saya sholat sendirian di rumah? Orang buta. Rasulullah menjawab, ya boleh. Setelah Rasulullah mengatakan boleh, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini pulang. Ketika balik arah terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil, hei Ibnu Maktum, hal tasma'un nida'a bis shalah? Kamu dengar enggak suara adzan tadi? Naam ya Rasulullah. Iya, saya dengar. Fa'ajib. Kalau kamu dengar, penuhi. Orang buta masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Apalagi kita yang normal, rumah di depan masjid, rumahnya dekat masjid, tidak ada binatang buas, tentunya lebih diutamakan untuk sholat berjamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini saya live TikTok dan live Facebook. TikToknya yang nonton 743 orang, Facebooknya 1 ya. Oh 6. Kalau TikTok banyak soalnya, sampai ribuan kadang-kadang. Insya Allah masjid ini kan jadinya, oh bukan masjidnya yang terkenal, ustadznya yang tambah terkenal. Masjidnya kan cuma saya tumpangnya ya di sini ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istiqomah salat berjamaah nggih Bapak Ibu semuanya. Bahkan sampai ada hadis yang seperti ini. Wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayumman nas thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Jadi dalam hadis yang panjang itu dikatakan Rasulullah sampai ingin membakar rumah seseorang yang gak mau sholat jamaah. Coba bayangkan berapa rumah di perumahan Grand Aloha yang akan dibakar oleh Rasulullah itu kalau gak mau sholat jamaah. Kebakar kafe ini ya. Cuma Rasulullah mengurungkan. Kenapa? Karena di rumahnya masih ada anak kecil, juga ada wanita-wanita yang memang kalau wanita itu afdolnya sholat di, ibu-ibu wanita afdolnya sholat di mana Bu? Ngapain di sini Bu? Kalau sholat di rumah lebih afdol? Ya enggak gitu juga, okay? Memang afdolnya di rumah kalau khawatir timbul fitnah, ya. Ada wanita masih gadis, ya, masih bening, cantik, orang ngeliatin semuanya. Nah itu timbul fitnah. Afdolnya sholat di rumah. Nek kalau sudah expired, ya, wis gak tertarik orang-orang, oh, sholat di masjid, ya, itu lebih afdol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini makanya nasihat untuk kita semuanya. Sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di hadapan imam. Ini coba dijawab, mau berangkat ke masjid sendiri atau dianterin? Ya berangkat sendiri aja ya. Nah ini laki-laki soleh sholat berjamaah di masjid. Nah tapi kalau misalkan ada laki-laki sholatnya di rumah, berarti laki-laki soleha. Ini nasihat untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sampai jam berapa ini? Katanya tadi saya di BCI sama Ustadz Turmudi 40 menit Ustadz. No. Ini wes 35 menit lah. Wah, cepat lah. Sampai Tuluk ya. Berarti sholat isyraq. Enggak sekalian duhur aja Pak. Monggo Bapak lanjut, saya pulang gitu maksudnya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama kita bersyukur kepada Allah bisa sholat berjamaah. Lebih-lebih yang kita lakukan adalah sholat subuh. Yang kedua kita bersyukur lagi bisa duduk bareng, ngaji bareng. Karena ini adalah taman-taman surga. Makanya dalam hadis itu pernah dikatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melihat taman-taman surga, singgah di tempat itu, mampir. Nanya sahabat,
Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa taman-taman surga itu? Rasulullah kemudian mengatakan majalisul ilmi, wa fi riwayatin khilaquz zikri, majlis-majlis ilmu itu taman-taman surga, majlis-majlis zikir itu taman-taman surga. Jadi ngaji seperti ini taman surga. Ada orang yasinan, tahlilan, taman surga. Ada orang solawatan, taman surga. Bahkan kalau dengan solawat itu kita bisa menggunakan sebagai media dakwah. Makanya kalau saya di depan jamaah saya, kadang-kadang saya bentuk solawat nasihatnya. Misalkan seperti ini, Salatullah salamullah ala taha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin. Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia dan akhirat. Salamullah ala taha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini, NKRI. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berapa menit? Belum dah? Hah? 32? Kamu harusnya ngomong 50 menit. Kamu gak bisa diajak kompromi, ngawur aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan keutamaannya banyak sekali. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, contohnya hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan lal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, dia berada di jalan Allah hingga dia pulang. Luar biasa. Makanya kalau misalkan difasilitasi seperti ini oleh takmir, hadiri minimal 1 minggu sekali. Yang lengkap, ada kajian akidah, ada kajian fikih, ada kajian tasawuf, akhlak. Supaya apa? Lengkap semuanya ibadah kita, ya. Tidak main tematik kemana. Kalau bisa urut. Kalau sholat, caranya sholat yang benar. Mulai dari takbiratul ihram, dalilnya apa, perkataan ulamanya seperti apa. Jadi jelas, kita yakin, gak ragu ketika kita sholat dan lain sebagainya. Loh, ada lagi hadis yang mengatakan seperti ini. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Siapa yang berangkat ke masjid, dia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih habis sholat ini, kalau sudah terbit fajar setinggi tombak, amalkan ini. Man shallal fajrah, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, kita lagi duduk, yadhkurullah, zikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari hingga setinggi tombak. Summa shalla rakaataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah, maka dapat pahala haji dan umroh. Salat ini biasanya kita sebut salat isyraq. Boleh niatnya salat isyraq, boleh niatnya salat duha.
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kayaknya sudah 40 menit, boleh tanya jawab, pertanyaannya bebas. Oke, ini soalnya banyak, ada 50 slide. Kalau 50 slide ini insya Allah sampai asar baru selesai. Ini cuma tak spill saja ya. Nek dibahas sekarang nggak bisa. Tapi nanti aja kalau misalkan diundang lagi, oke? Intinya itu sholat itu bukan part time, bukan sometime, bukan no time. Mesti kita buat full time, mesti buat on time. Kalau boleh buat overtime, sebab mati itu anytime. Gitu. Jangan sampai seperti ini. Loh, ini salah takbiratul ihramnya. Nah, kayak gini. Jangan biarkan setan senang karena kita subuhnya kesiangan, zuhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isyaknya ketiduran. Wes ambiar kalau kayak gitu, nggih. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya diberikan keistiqomahan untuk menjaga ibadah terutama sholat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, monggo silakan, pertanyaannya bebas. Monggo bebas, monggo bebas silakan. Tadi saya sempat menjelaskan Rasul mengatakan sholatlah itu di sholat. Ya. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang membid'ahkan segala apa, yaitu misalkan azan itu enggak seperti Rasulullah, sehingga seakan-akan enggak menjalani ulama, langsung Rasulullah. Itu banyak kita lihat. Itu banyak sekali hal-hal seperti itu. Contohnya, nyasin takhlil adalah Rasulullah nggak pernah melakukan. Itu contoh saja contohnya. Itu menurut padahal kan kita harus mengikuti ulama, dan kita bukan hidup di zaman Rasulullah. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Iki hal yang sensitif, tapi bolehlah saya jawab. Dan memang tugas saya menjawab itu, karena saya pengurus Aswaja NU Center Sidoarjo. Yang menjawab kayak gitu itu biasanya saya. Nek lihat TikTok saya pasti tahu jawabannya semua. Oke, kadang-kadang ada saya nggak pakai ulama-ulamaan, ada kan? Nggak pakai mazhab-mazhaban, ngapain pakai mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki? Saya langsung kepada Rasulullah. Betul, kita merujuk langsung pada Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang langsung mengatakan saya langsung Rasulullah, dia itu salah tempat hidup. Hidupnya nggak sekarang, harusnya hidupnya di zaman sahabat, zaman Rasulullah. Kalau zaman sahabat, zaman Rasulullah bisa langsung menuju Rasulullah, langsung merujuk Rasulullah. Tapi kalau kita hidupnya di zaman sekarang, gak bisa. Wong Allah sendiri yang mengatakan kepada kita, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Kalau seandainya suruh kepada Rasulullah langsung, gak mungkin. Allah berfirman dalam Al-Quran mengatakan seperti itu. Ibaratnya kalau kita minum, langsung galon kita angkat atau kita lewat gelas baru kita minum. Lewat gelas itu ulama. Faham maksudnya? Gak mungkin kita langsung galon seperti ini. Al-Quran dan hadis kita telan mentah-mentah hanya lihat dengan terjemahan. Gak mungkin, hati-hati. Kita ini bukan ahli Al-Quran, bukan ahli hadis. Orang awam kita ini. Tugas kita cuma manut kepada ulama yang faham tentang Al-Quran dan hadis. Makanya dalam hadis itu dikatakan, man fassarul Quran bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya secara sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Bayangkan kita baca Al-Quran, baca terjemahannya, terus ini yang benar seperti ini. Loh, kamu siapa? Pertanyaannya seperti itu. Faham sampai di sini? Gak bisa kita langsung merujuk kepada Al-Quran. Kalau kita misalkan mengatakan saya bermazhab Syafi'i, bukan kita berarti mengesampingkan Al-Quran dan hadis, tapi saya merujuk pada Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i. Lebih selamat atau tidak? Lebih selamat. Saya orang Madura asli, misalkan. Terus kemudian Dani pengen ke Madura, berangkat sendiri bisa nyampe, tapi bisa kesasar. Tapi kalau ikut saya yang orang Madura asli, langsung nyampe atau tidak? Langsung nyampe. Paham enggak? Juga hati-hati. Ada hadis dibaca terjemahan, dinilai-nilai sendiri. Hati-hati. Apalagi kalau misalkan dia nggak paham, terus nyetatuskan hadis. Ini do'if. Do'if itu menurut siapa? Karena satu ulama, hadisnya sama, kadang-kadang bisa penilaiannya beda. Menurut ulama ini sahih, menurut ulama ini hasan, menurut ulama ini dhaif.
Kalau memang ada yang mengatakan dhaif, ya tidak diamalkan. Kalau yang mengatakan sahih, diamalkan. Faham sampai di sini? Yasin tahlil kan nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ingat, dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan kaidah usul fikih, nggak ada kaidah yang mengatakan semua yang tidak dicontohkan Rasulullah bid'ah. Kalau misalkan ini yang dijadikan, coba kita lihat azan di zamannya Utsman, azan Jumat 2 kali, nggak pernah ada dalam zaman Rasulullah. Rasulullah azan Jumatnya cuma sekali. Harusnya Utsman bid'ah, tempatnya di neraka. Sholat tarawih di zaman Nabi sudah bunyi tet. Iki sakingnya emosinya, wah, bukan emosi, semangat. Oh, lama loh, artinya suruh berhenti nih. Lanjut apa gimana? Lanjut dikit ya. Nanti undang maneh ngono ya. Biar berlanjut. Apa tadi wis kalau lupa. Tarawih di zaman Nabi, saya tanya, ada nggak tarawih di zaman Nabi? Lo nggak ada, istilahnya qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Istilahnya itu qiyamul Ramadan, bukan tarawih. Bahkan sholatnya qiyamul Ramadannya Nabi cuma 3 kali. Sekali diikuti jamaah banyak, 2 hari tambah banyak, di hari ketiga tambah banyak, hari keempat Rasulullah nggak hadir, khawatir diwajibkan. Akhirnya sholat sendiri-sendiri. Kemudian dihidupkan lagi oleh Sayyidina Umar. Sholatnya 20 rakaat berjamaah selama 1 bulan. Itu nggak pernah dicontohkan Rasulullah. Makanya Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kenapa? Karena Umar sadar itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi ini baik. Kenapa? Tidak bertentangan dengan syariat. Yasin tahlil apakah bertentangan dengan syariat? Boleh Anda mengatakan itu bid'ah, nggak usah diamalkan. Yang nggak boleh ketika Anda nunjuk orang lain mengamalkan, kamu bid'ah. Faham? Bid'ah menurut saya tidak amalkan. Kamu yang menganggap tidak bid'ah, silahkan amalkan. Faham? Harusnya seperti itu. Kenapa? Orang yang melakukan yasin tahlil, dalilnya juga punya. Contohnya, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah, yasin tahlil, duduk apa enggak? Duduk. Kaum apa enggak? Kaum. Zikir apa enggak? Zikir. Illa kecuali hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat menyelimuti mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, turun keterangan atas mereka, wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah membangga-banggakan di hadapan malaikat. Itu baru satu dalil. Dalil yang lain banyak. Makanya biar tahu dalil yang lain, undang maneh ngono loh. Wis cukup. Sesuai kesepakatan tadi. Tet berhenti katanya ya. Ada lagi pertanyaan? Oh, monggo. Oke. Yang perlu diperhatikan, kalau saya nanya, sholat fajar itu sholat apa? Sholat fajar itu apa? Sholat fajar itu sholat subuh. Kalau sholat sunnah fajar itu qobliyah subuh. Sholat rawatib itu artinya apa? Sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnah rawatib itu qobliyah ba'diyah. Okay? Harus difahami. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 10 rakaat yang gak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan kalau terlewat diqodho sama Rasulullah. Apa saja 10 rakaat itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Gak pernah ditinggalkan Rasulullah. Loh Ustaz, berarti yang gak disebut bukan sunnah. Sunnah, cuma ghairu muakkadah, pernah dilakukan, pernah ditinggal. Qobliyah maghrib pernah dilakukan, pernah ditinggal. Qobliyah isya, qobliyah asar pernah dilakukan, pernah ditinggal. Tapi yang 10 ini gak pernah ditinggal. Bahkan pernah kelewat diqodho. Nah ini pembahasannya, ini kalau ngundang lagi baru ada pembahasannya. Ini nggak ngundang lagi nggak iso. Ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo. Tentang salat berjamaah. Ya.
Salat sendiri. Ya, salat jamaah dianjurkan. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. Tetapi nanti ada pembahasan dari para ulama-ulama fikih, kalau cuma berdua-duaan dengan yang bukan mahram, haram hukumnya. Faham? Tapi kalau misalkan perempuannya banyak, ada 5, terus imamnya laki-laki 1, boleh, karena tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau berdua-duaan, imam 1, terus perempuan ini bukan mahram, bukan istri kita, haram hukumnya. Ya, karena dianggap kholwat berdua-duaan. Maka lebih baik gimana? Sholatnya sendiri-sendiri. Kalau memang mau sholat berjamaah, ijab qabul dulu ya. Qabil tuh nikahaha wa tasbijaha, baru sholat jamaah. Gitu, sing cerdas rek. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Kalau ada pertanyaan tak lanjut, kalau nggak ada tak stop. Ayo, monggo, silakan. Hari ini pakai Syafi'i, besok pakai Hanafi gitu. Bagaimana mensikapi hal ini? Yang kedua, orang ini terlalu fanatik. Terlalu fanatik adalah ketika imamnya ini pakai Syafi'i, misalkan dia pakai kunut, dia nggak mau ngikuti. Atau sebaliknya, dia karena terlalu fanatik, imamnya nggak kunut, dia kunut sendiri. Uangnya teko apa enggak, Pak? Hah? Jangan-jangan ono sing disindir iki ya. Repot iki. Ya. Yang pertama adalah dia tidak terlalu fanatik, merasa enggak fanatik akhirnya pindah-pindah mazhab. Kalau misalkan pindah mazhab dalam satu qadhiyah itu boleh-boleh saja, tapi harus satu paket, enggak boleh campur mazhab dalam satu amalan. Salat ya, tapi macam-macam dalam satu salat itu langsung pakai mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, itu nggak boleh. Yang boleh itu kalau ini sekarang saya pakai mazhab Syafi'i, full Syafi'i, satu qadhiyah. Faham sampai di sini? Wuduknya juga Syafi'i. Contoh lagi, kita misalkan wuduknya mazhab Syafi'i itu lebih mudah daripada wuduknya mazhab Maliki. Kalau wuduknya mazhab Syafi'i, ngusap sebagian dari kepala, satu rambut bahkan 3 helai itu sah, bebas. Yang sini boleh, yang sini boleh, yang sini boleh, sini boleh, atas boleh. Yang nggak boleh itu kepalanya orang gini kan. Kepala sendiri, ya, paham? Kalau mazhab Syafi'i sah, cuma batal wuduknya lebih susah. Nyentuh istri sendiri batal kalau mazhab Syafi'i. Apalagi istrinya orang, itu kurang ajar. Paham sampai di sini? Itu mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada keringanannya, ada yang sulit. Mazhab Maliki sama, wuduknya susah. Mazhab Maliki itu harus ngusap semua kepala. Dan ketika membasuh wajib digosok, ad-dalku. Kalau mazhab Syafi'i ini sunnah. Tapi batal wuduknya gampang. Bersentuhan nggak sengaja, nggak sahwat, itu tidak batal. Nah, ketika kita mencampur adukkan, saya wuduknya mazhab Syafi'i yang gampang, terus nyentuh istri, batal. Itu namanya talfik, mencampur adukkan mazhab, ngambil-ngambil yang mudah, itu yang haram menurut para ulama. Memang Islam itu mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan, gak sakarepe dewe, ada aturannya. Faham sampai di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang terlalu fanatik, dia kunut, akhirnya ketika imam gak kunut, tetap dia kunut. Yang satunya, dia nggak kunut, ketika imam kunut, nggak kunut. Jadi yang perlu kita perhatikan, ada hadis Nabi yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Imam dipilih untuk diikuti. Imam takbir, ya takbir. Imam ruku. Imam sujud. Imam kunut. Imam nggak kunut, nggak usah kunut. Imam nggak sholat, ini yang nggak usah diikuti. Gak sholat ikut, ya nggak boleh bro. Faham sampai di sini? Ada lagi pertanyaan? Ada? Wes ya, cukup ya. Wes kering mulut saya ya. Masa nggak kasihan? Ini loh cuma
Di sini agak tak minum. Oke, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.